fayajibu fi haqqihi ta'ala al-wujudu wa didduhu al-adamu wa dalilu ala dalika wujudu hadhil makhluqat. Yang pinggir Fayajibu mangka wajib fi haqqihi ing dalam zate Allah Subhanahu wa taala. Fi haqqihi taala ing dalam zate Allah Subhanahu wa taala. Apa sing wajib? Sifat yang hak bagi Allah, al-wujudu, sifat wujud. Al-wujudu sifat wujud. Wadiduhu utawi lawane, didun lawane. Wadiduhu adapun kebalikan dari sifat wujud, yaitu al-adamu, sifat adam, bukan adam, adam, tidak ada pakai ain. Iku al-adamu, adam, adam ada adam, ngantuk wa adam, dan wudu, ngantuk wudu. Data mah mau sekolah masih ngantuk, di mobil masih ngantuk. Itu gimana? Tidurnya jam berapa dah? Wudu biar tidak ngantuk. Ayo wudu. Wadiduhu tawilawani sifat wujud iku al-adamu, sifat adam. Sifat adam itu artinya tidak ada. Wadalilu ala dalik, wadalilu utawi kang nuduhake, wadalilu adapun yang menunjukkan ala dalika pada sifat wujude Allah. Ai wujudillah, tegese sifat wujude Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadalilu wadiduhu al-adamu wadalilu ala dalika wujudu hadhil makhluqat. Wujudu hadhil makhluqat. Wujudu hadhil makhluqat. Kabar sani iku wujude iki pira-pira makhluk. Wujudu hadhil makhluqat iki piro-piro makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu bi haqqihi ta'ala al-wujud. Maka wajib bagi kita mengetahui hak-haknya Allah yang wujud, ya, hak-haknya Allah yang wujud. Ini sifat yang pertama, termasuk sifat manusia wujud. Nanti kesananya tidak bakok, ya, anak kecil juga pada apa, anak TK juga pada apa, wujud tidak bakok. Mukhalafatul hawadisi, ya, yang penting hafal dulu, apa sampai tua apa artinya nggak tahu, ya nggak tahu. Tapi ya, perlu, nah di sini perlu secara ijmali, perlu secara tafsili. Kalau secara ijmali, ya, keseluruhan atau umum, mengetahui sifat wujudnya Allah itu secara umum. Allah itu ada, ya, ada. Buktinya ada, ya, adanya makhluk ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, secara tafsilinya, secara terperinci, nah ini kalau tadi wujud wajib
mengetahui secara ijmali, wajibnya wajib mukallaf, wajibnya wajib akli. Wajib akli itu akal harus atau wajib mengetahui. Wajibnya wajib akli secara akliyah. Ya, kalau laki-laki setelah keluar haid, ya, laki-laki setelah haid, laki-laki setelah keluar khurujul mani, setelah keluar mani, baik 15 tahun, 14 tahun, 13 tahun, 12 tahun, 10 tahun. Kalau dulu umumnya, zaman dulu bapak waktu kecil itu umur 14 tahun belum keluar mani, perasaan belum. Ya, udah masuk SMP, perasaan belum. Tapi sekarang mah baru SD kelas 4 kelas 5 aja kadang-kadang udah keluar mani. Malum zamannya beda. Banyak sosial media, kok mau nyetelan untuk paru rumah, wah, bahaya. Jadi usia 11, usia 12 bisa jadi sudah termasuk mukallaf, sudah termasuk mukallaf karena sudah keluar mani, itu laki-laki. Kalau perempuan batasnya mukallaf itu setelah haid, ya, setelah haid 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun. Nah, itu ada yang belum pernah haid, ya, belum pernah haid bisa sampai nenek-nenek karena nggak kawin-kawin. Ini kayak perawan sunti di Cirebon itu, perawan sunti dan nenek-nenek yang masih perawan karena tidak nikah. Jadi batasnya mulai haid itu wajib akli. Batasnya mulai dari khurujul mani, keluar mani, itu bagi laki-laki batasannya wajib akli. Akal wajib mengetahui secara ijmali. Kemudian secara tafsiri, secara terperinci, kita harus mengetahui Allah itu ada apanya? Ya, adanya Allah tidak sama dengan adanya kita. Kalau kita keasalnya tidak ada, jadi ada. Tapi kalau adanya Allah, apa bedanya? Kalau kita itu asalnya tidak ada menjadi ada. Kalau Allah adanya Allah, gimana? Allah ada. Sebelumnya ada. Kalau kita tidak ada, kalau Allah tidak ada, itu bukan Allah. Bukan Allah. Terus wajib mengetahui adanya Allah. Allah itu ada. Ada apanya? Buktinya makhluk. Makhluk ini kalau tidak ada yang menciptakan, tidak mungkin ada. Kalau tidak ada yang menciptakan, tidak mungkin. Berarti ada sang penciptanya. Nah, yang menciptakan siapa? Allah. Yang menciptakan Allah siapa? Ya tidak ada. Tidak ada yang menciptakan Allah. Wujud ada. Jadi tidak sama dengan makhluk. Itu secara terperinci. Secara terperinci dalil-dalilnya juga harus lengkap. Hukumnya fardu atau wajib kifayah. Wajib kifayah. Jadi kalau satu desa tidak ada yang mengetahui tentang sifat wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, jaiz bagi Allah, dosa satu desa, satu kampung. Tapi kalau ada satu kampung yang mengetahui, nah itu sudah cukup. Sudah cukup. Ini kampung ini siapa yang ahli tauhid, dicari. Enggak ada. Kalau enggak ada, nah itu harus
Wajib syara itu bagi mukallaf baik laki-laki maupun perempuan, wajibnya wajib syara. Fardu ain mengetahui setiap akidah dengan dalil ijmali secara umum. Adapun mengenalnya dengan dalil tafsili terperinci, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Oleh karena itu wajib atas masyarakat yang sulit untuk datang ke tempat lain. Di sini kan cuma ada dua. Kalau tidak Al-Falah, ya dia Al-Fahri masjid. Ya. Nah, di sana ada nggak yang mengajarkan akidah? Ada, kalau ada ya udah cukup. Yang penting masyarakatnya ke sana, ke Al-Falah. Nah itu ke Al-Falah. Kalau ada salah satu masyarakat yang datang ke Al-Falah untuk belajar akidah, nah itu sudah mewakili. Tapi yang diwakili itu harus tanggung jawab, harus menyebarkan juga kepada masyarakat sehingga masyarakat pada tahu semua. Nah itu. Jadi agar ada di antara mereka seorang yang mengetahuinya dengan dalil tafsir, agar apabila terjadi sesuatu yang rancu di kalangan mereka, orang tersebut dapat mengatasi. Jadi jangan sampai satu kampung tidak tahu Allah itu ada. Allah itu ada. Rukun Islam ada. Rukun iman ada. Ya ada berapa? Jangan baru ada. Rukun Islam ada. Ada berapa? Rukun Islam ada 5. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Ya. Rukun ihsan ada berapa ihsan? Sering atau jarang kita sentuh tentang ihsan. Nah kalau di Al-Qur'an tidak ada masalah bab ihsan, di sini ada nggak di masjid ini? Nah kalau ada ya ke sini. Sayangnya masyarakat tidak ada yang mengikuti, khusus intern atau santri saja yang mengikutinya. Itu sedangkan santri kan dari mana-mana ya, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Cirebon, Surabaya, ingat Surabaya. Itu mengenai ihsan. Jadi masalah Islam hukum syariat, masalah iman hukum apa? Iman tarekat, ya. Iman itu tarekat. Masalah ihsan, itu masalah perasaan, masalah hati, masalah qalb. Nanti walaupun ini kitab mengenai tarekat karena berhubungan dengan la ilaha illallah, ya. Tijan itu tarekat garapan ilmunya, sasarannya hati, bukan awak lagi tapi hati, ya. Sasarannya ilmunya jahid, tidaknya jahid, ilmunya tahaqquk. Jadi sasarannya hati, ya, yang digulung nyata ilmu tarekat. Seperti kemarin ma'alam andahu la ilaha qala Allah ta'ala ma'alam annahu la ilaha illallah.
secara terperincinya bagaimana mengatakan bahwa tidak ada ilah, tidak ada Allah kecuali Allah. Ya, mau nyari ilah-ilah dulu, mencari Tuhan. Silakan cari Tuhan. Ada Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan dicari semua, dan kamu anggap benda atau orang yang hebat. Jadi tanggungan atau jadi tangguhan, lain tangguhan. Ternyata apa? Tumbang. Setelah mengetahui bahwa semua Tuhan itu tumbang, berarti belum menemukan Tuhan. Mencari Tuhan belum ketemu. Cari lagi, mencari ke sana kemari terus sampai kamu anggap. Silakan, emang prosesnya begitu. Proses itu harus dijalankan. Ya, harus dijalankan. Itu sunatullah. Bagi orang yang ingin mencari Tuhan. Tuhan tidak ada, ternyata yang ada baru illallah, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma prakteknya la ilaha illallah itu dalam tarekat, ya, walaupun Bapak tidak ikut tarekat Qadiriyah, Naqsabandiyah atau tarekat apa sajalah, itu hanya nama tarekat, tapi insya Allah mengetahui jenis-jenis tarekat, ya, jenis-jenis tarekat. Nanti kalian juga ikut tarekat mana, boleh ikut tarekat. Kalau Bapak tarekat praktis, tarekat pintas, ya. Kalau Bapak tarekatnya tarekat pintas, boleh, bahkan sunnah ikut tarekat rukhsah, tarekat ringan. Ya Allah. Pada suatu waktu Sayyidina Ali itu bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali itu siapa? Ya, Sayyidina Ali itu siapanya Rasulullah? Mantu Rasul. Selain mantu, sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang mantu bertanya kepada mertua, ada gak mantu nanya kepada mertua, wahai mertua, wahai Rasulullah, itu, ya, wahai Rasulullah, ajarkan aku zikir yang paling cepat, zikir yang paling cepat. Ajarkan kepadaku ya Rasulullah zikir yang paling cepat, terus paling dekat, paling cepat, paling dekat, paling ringan, enteng, ringan, tidak berat gitu. Jadi yang zikir yang cepat, anu paling dekat, yang paling ringan, ya. Bahkan arfa darajatan, ada 4 yang dipinta oleh Sayyidina Ali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, ajarkan aku zikir yang paling cepat, paling dekat, paling ringan, bahkan yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arfa darajatan, jadi derajatnya yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa pertanyaan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kata Rasulullah, bagaimana? Alaika bimudawamati la ilaha illallah. Alaika, wajib bagi kamu bimudawamati la ilaha illallah, dengan mendawamkan la ilaha illallah. Kata Sayyidina Ali, bagaimana? Udah biasa Rasul. Saya membaca la ilaha itu udah biasa katanya. Sudah biasa. Kalian biasa kan baca la ilaha illallah? Ya? Habis sholat, habis wiridan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagaimana perasaan kalian ketika membaca la ilaha illallah? Perasaannya
biasanya bagaimana? Biasa wae. Biasa ya. Kholwat itu sepi nyanyi, hatinya jempling baru la ilaha illallah. Itu kholwat. Rata-rata orang tarekat itu kholwat. Dan memang harus sepi, hatinya harus sepi. Ya, harus sepi. Itu orang kholwat. Tahu kholwat kan? Ya. Pernah mengosongkan pikiran, hati, kosongkan hati, kosongkan pikiran. Itu kholwat. Kholwat nyepi di tempat sepi, ya. Ke rumah sepi di tempat sepi, ke rumah nyepi di tempat sepi. Itu kholwat. Tapi sayangnya kholwat itu memang sepi, tapi pikirannya kemana-mana. Pikirannya kalang cabang. Heningkan cipta atau kita kosongkan pikiran. Jadi pikirannya kemana-mana. Sepi hati ini kosong, tapi pikirannya kemana-mana. Itu kholwat. Ya, beda dengan jalwat. Jalwat itu hatinya rame, tempat rame, hatinya rame, tapi pikirannya sepi. Mending mana? Mending kholwat, mending jalwat. Kalau kholwat itu hatinya sepi, tapi pikirannya kemana-mana. Allahu Akbar, ketinggalan kabeh. Masa orang sholat ke pasar, pulang dari pasar kemudian terus ke mana? Kalau difilmkan orang sholat rame, ya rame. Coba bayangkan rame. Kholwatkah yang begitu? Bukan, ya, bukan kholwat. Nggak tahu apa namanya itu. Orang Allahu Akbar khusyuk, kayak benar-benar sedang kholwat, khusyuk. Ternyata pikirannya kemana-mana. Allahu Akbar, jarum dulu kita panggil, ya. Bukan kholwat, bukan khusyuk. Tapi ada lagi yang jalwat itu mirip ya. Jalwat, kholwat, hati-hati. Titiknya salah di atas, jangan di bawah. Kalau di bawah jim, kalau di atas kan kholwat, kalau di bawah jim, jalwat. Sama, hati-hati. Lihat titiknya ada enggak? Ada titiknya, kalau tidak ada titiknya halwat, ya. Kalau ada titiknya kholwat. Kalau titiknya di bawah jalwat. Jalwat itu tempat rame, hatinya rame, ya, rame, tapi pikirannya fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarekat zaman modern. Karena kita tidak bisa berkholwat ke pinggir-pinggir hutan, ke tengah-tengah hutan, nggak bisa. Mau menyampingkan diri nggak bisa, tidak bisa. Karena resikonya orang bermasyarakat di tempat ramai. Ya seperti kita ini bermasyarakat. Tapi kita bisa jalwat, bukan kholwat, jalwat. Kalau di tempat ramai, jalwat, ya, jalwat di tempat ramai, tapi hatinya, pikirannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mending mana? Mending kholwat apa mending jalwat? Kholwat sepi, tapi pikiran kemana-mana, mikirin duit apa segala macam, kholwat. Tapi kalau jalwat, pikirannya bergaul dengan siapa saja, ya, tapi hatinya fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jalwat. Kayak kira pilih jalwat ya. Pilih jalwat atau pilih kholwat? Pilih jalwat. Yang ringan aja, yang ringan gitu. Biasa masyarakat biasa, kumpul biasa. Tapi pikirannya tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu tarekat praktis. Tarekat pintas. Jadi kata Rasulullah, "Alaika bimudawamati la ilaha illallah." Jadi walaupun kita bergaul,
Tapi ada cara, ada cara, ada talinya, kata Rasulullah. Bukan hanya mendawamkan la ilaha illallah, ya, bukan, tapi bari merem, ya, bari merem sambil gomat itu berarti merem, ya, pejamkan mata, sambil memejamkan mata. Jadi ya'li ghammid ainai, ya'li ghammid itu pejamkan mata atau matanya tertutup, ya, atau berkedip. Asalnya berkedip cuma sekedipan, ya. Kalau lama kan berarti lain ngedip, bukan lain ngicep ai dilatih mah, tapi mimma ghammid berarti pejamkan mata, ya. Bukan cuma dikedipkan, tapi pejamkan mata, kedua mata. Ghammid ainai, pejamkan kedua mata. Begin mim dod, lafaz ghammid ainai, pejamkan mata. Jadi supaya hati ini fokus kepada satu titik, makanya di dalam diri kita ada titik-titik, latifah, latifatu jamiul ajsad, latifatu siri, latifatul qalbi, latifah, pokoknya banyak latifah, ya, latifah. Nah, la ilaha illallah itu ada titik, ditarik titiknya ke pusar ini, pusar titik, ditarik dari sini, dari dada sebelah kiri, tembus ke dada sebelah kanan, terus disusul sebelah kanan, dada sebelah kiri, illallah. Itu titik-titik zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya zikirnya begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Illallah ke kiri, ya, ke kiri, ke dada kiri, karena dada kiri di dada kiri ini terletak hati atau qalb. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil kelihatan titik-titik itu, kelihatan. Kenapa? Karena supaya fokus pikirnya ke titik, ikuti la ilaha illallah, la ilaha, ada zikir la ilaha illallah, mimpin jamaah la ilaha illallah, berkat. Ya. Jadi bukan itu, ya, tapi titik supaya kita fokus kepada titik itu, kepada pusar langsung dada dan dada, ya. Nah, kalau fokus kepada titik-titik kan pikiran ke yang lainnya tidak, ya, tidak memikirkan yang lain yang ada di luar, yang ke sawah, ke pasar, ke mana belanja, enggak, ya, tetap fokus kepada titik la ilaha illallah. Itu titik-titik kalimat thayyibah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi sambil memejamkan mata, kata Rasulullah, ya Ali ghammid ainai, pejamkan matamu, ya, kata Rasulullah, disuruh memejamkan mata. Jadi zikir itu sambil merem, ya, sambil merem, ya, pejamkan mata, la ilaha illallah. Itulah jalan pintas menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Torekotnya torekot
Torekot kita, torekotnya torekot rukso. Kita kan sering rukso ya, sering rukso. Kalau sedang pergian kemana-mana nggak puasa, itu kan rukso. Orang haid puasa nggak karena haid, nah, itu sering rukso. Ya bagi yang sering rukso, kita mengikuti torekotnya torekot rukso. Torekot rukso itu torekot bagaimana? Torekot yang mendalamkan la ilaha illallah, itu saja. Tapi sambil merem. Di mana? Ya di mana saja. Karena yang namanya jalwat di mana saja. Lain dengan kholwat. Kalau kholwat harus di tempat tertentu. Cari yang sepi, nyanyi, sepi, jempling, nggak ada orang, itu kholwat. Tapi pikirannya kemana-mana, wah itu bahaya. Nggak ada di tempat di sini untuk berkholwat. Ya, kalaupun ada jauh di gunung di sana, di hutan, itu nggak ada orang, nggak bisa. Kita nggak bisa karena sudah berhubungan dengan masalah. Kalau masih ada, itu tasawuf kuno, itu tasawuf kuno namanya. Kalau tasawuf modern, ya tasawuf modern jalwat bukan kholwat, jalwat. Ya. Walaupun di tempat ramai, tapi fokus hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ya Ali ghamid ainaini, pejamkan mata. Tapi Sayyidina Ali bagaimana? Nggak sampai memejamkan mata, karena dengan melihat Rasulullah saja sudah luar biasa, sudah fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi nggak usah memejamkan mata lagi, karena dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap menatap wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terfokus, tersalus langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, jadi kalian nanti pilih pikirnya pikir pintas. Nah, jadi jalan pintas menuju Allah. Apa? La ilaha illallah. Jadi nggak repot-repot nanti pikir mana harus 165 atau berapa kali gitu ya, berapa kali. Ya, itu latihan zikir. Jadi belum zikir, benar-benar zikir. Nah itulah ya seperti yang Bapak dawamkan itu, yang mendawam la ilaha illallah, itu saja torekotnya. Torekot apa? Torekot praktis, torekot pintas, torekot rusak. Bapak tidak ikut Naksabandi, tidak, tapi hafal Naksabandi itu ya, Batoha, terus Bapak dari Cirebon, masih keturunan dengan Bapak sama yang dari Cirebon itu. Gurunya siapa? Gurunya Pak Holil, Bangkalan Madura. Terus punya murid di Tasik, ya. Tasik punya murid lagi Abdul Gaus dengan yang dari Tasik. Abdul Gaus itu kan dari mana? Dari Ciamis. Nah, itu guru sekarang, zaman sekarang bukan zaman dulu. Tahu persis. Ya, yang di Jawa Tengah di Halwani sama. Jadi guru-guru musik. Kalau Bapak torekot ini saja, praktis saja, torekot jalan pintas. Seperti Sayyidina Ali karomahullahu wajah diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enak kan? Ya, enak, santai, ya, santai, beri jalwat, bukan kolot, Bapak mah jalwat. Di tempat ramai biasa, tapi hatinya tetap fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau khalwat nanti santri tinggal semua. Kemana kiainya? Lagi kolwat. Lagi kolwat Pak. Oh iya. Kasihan kan buat suruh ngaji. Ya, kalau kolwat itu untuk diri sendiri kan. Tapi kalau ngaji mikirin umat atau ngurus umat, saya kira masih manfaat kene apa ngedidik barangkali atas santri. Banyak manfaatnya. Jadi ke rumah kolwat nggak bisa, ya udah jawab saja. Akhirnya belajar jawab di tempat ramai, tapi hati fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan lebih hebat daripada kholwat, ya, lebih hebat daripada kholwat. Nah, itulah torekot jawab, bukan jerawat, jawab. Kalian yang paling jerawat.